Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa tamus taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsanah. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita sudah berada di pertemuan yang kelima ya, dari kitab Min Sunnillah fi Ibadih atau sunnatullah atau hukum-hukum alam yang Allah tetapkan dan Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Pada pembahasan kita sudah membahas 4 sunnatullah sebelumnya ya. Yang pertama bahwa susah senang itu adalah sunnatullah yang berlaku untuk semua manusia, baik mukmin maupun kafir, ahli taat maupun ahli maksiat. Kemudian yang kedua bahwa siapa yang berbuat buruk atau berbuat baik dia pasti akan menuai hasilnya. Kemudian yang ketiga kemarin ada pembahasan bahwa Allah itu membuka peluang ampunan yang sangat lebar untuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan atas dasar kelemahan atau maksiat yang dilandasi penyesalan. Tetapi Allah menutup pintu ampunan untuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan atas dorongan atau motivasi atau faktor kesombongan. Kemudian pada pembahasan yang lalu, minggu yang lalu, di sunatullah yang keempat, kita sudah membahas bahwa hasil itu secara populer, hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Baik proses itu dilakukan oleh orang-orang muslim maupun orang-orang non-muslim, oleh siapapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat adil, fair dalam hal ini. Meskipun orang-orang non-muslim ketika mereka bekerja keras, Allah akan memberikan buahnya. Sebaliknya, orang-orang muslim meskipun beriman, tetapi mereka tidak menempuh sebuah proses, menempuh sabab, Allah juga memberikan hasil sesuai dengan kondisi dari usaha orang-orang mukmin tersebut. Baik, itu yang sudah dibahas pada minggu lalu, dan gambarannya paling jelas bagaimana sudah dibahas minggu lalu adalah realitas dunia barat yang begitu maju hari ini, dan sebaliknya adalah realitas dunia Islam yang terbelakang, ada kemiskinan dan seterusnya. Ini adalah gambaran daripada sunnatullah yang keempat tadi, ya, bahwa Allah itu tidak menyanyiakan sebuah upaya. Sebaliknya Allah juga tidak akan memberikan apa-apa bagi orang yang tidak mau berusaha. Kenapa dunia barat begitu maju hari ini? Dan kemudian juga Cina ya hari ini yang juga menjadi negara superpower, itu memang proses yang sangat panjang, dari mulai para filosof yang membangun tradisi filsafat Yunani, kemudian tradisi keilmuan Romawi, kemudian juga Inggris, Spanyol zaman itu ya, beberapa abad yang lalu mereka sudah membangun sebuah peradaban yang sangat panjang, mendirikan kampus-kampus, ada kampus Harvard, kampus Oxford, itu adalah kampus-kampus yang usianya sudah ratusan tahun, sangat tua, dan hasilnya bisa dilihat pada saat ini. Begitu juga kekayaan yang mereka miliki hari ini, itu juga berkat daripada revolusi industri yang pernah yang merupakan, ya diantaranya adalah revolusi industri ya, yang merupakan proses yang panjang. Sedangkan sebaliknya, kita di beberapa ratus tahun yang lalu itu banyak atau lupa gitu, terbuai dengan
apa yang sudah diperoleh pada saat itu, sehingga tidak mewariskan sebuah legasi untuk generasi-generasi sekarang gitu. Jadi sebetulnya, dan di materi minggu yang lalu sebetulnya ada jalan kemajuan yang lain yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Itu adalah ketika umat Islam itu berpegang teguh atau berpegang secara mengamalkan agamanya secara kokoh dengan tulus, dan itu adalah yang dialami pada generasi awal Islam, ya, di mana sejarah awal Islam itu adalah sejarah yang sangat gemilang, penuh dengan kegemilangan, berbeda dengan sejarah-sejarah agama lain. Agama Yahudi misalnya penuh dengan tragedi, ya. Kemudian sejarah agama Kristen juga penuh dengan tragedi, ya. Ada kisah Nabi Isa disalib dan seterusnya. Tapi sejarah Islam adalah sejarah yang gemilang. Bagaimana Nabi Muhammad SAW yang berdakwah dalam waktu 23 tahun itu sudah mampu mengubah Jazirah Arab dari daerah yang terbelakang menjadi daerah yang sangat dipandang, ya. Kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidun, hanya dalam waktu 25 tahun itu sudah menguasai sepertiga dunia, menjadi negara superpower baru. Dalam waktu yang betul-betul singkat sekali. Mungkin tidak pernah ada catatannya dalam sejarah, ya, kegemilangan semacam itu. Bayangkan saja di masanya Khalifah Umar bin Khattab, kekuasaan Islam itu sudah sampai ke Asia di India, ya. Sampai ke belahan-belahan dunia yang lain. Itu bukan berkat upaya-upaya lahiriah, tapi adalah berkat umat Islam mengamalkan agamanya secara tulus, secara totalitas. Gitu. Lahirlah kemudian ilmu-ilmu yang macam-macam, ilmu astronomi, ilmu matematika yang lahir dari rahim peradaban Islam. Dan itu adalah janji Allah di dalam Al-Quran bahwa wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, kata Allah. Asalkan kamu itu memenuhi janjimu kepada saya, kata Allah, maka saya juga, kata Allah, akan memenuhi janji saya kepada kalian. Atau di dalam ayat lain juga man amila sholihan minkum min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang mukmin itu laki-laki maupun perempuan, kalau beramal soleh maka Allah akan memberikan kehidupan yang menyenangkan, gitu. Itu adalah janji Allah. Tapi realitas kita hari ini kan banyak umat Islam itu yang justru mulai meninggalkan nilai-nilai agamanya. Dan itu yang sudah dibahas pada pembahasan yang lalu. Bahkan sebagian membanggakan tradisi-tradisi di luar Islam. Tradisi modernisme barat, misalnya ada yang tergila-gila dengan kemodernan barat misalnya. Sehingga ya realitasnya mungkin seperti beberapa negara Timur Tengah hari ini itu ya seperti Arab Saudi misalnya. Atau misalnya beberapa negara yang lain yang mereka adalah komunitas Muslim yang tergila-gila dengan modernisme atau hidup dengan ala Barat, ya. Kemudian sekularisme, liberalisme, sampai dengan radikalisme, gitu. Radikalisme itu kan meskipun namanya nama Islam, tapi sebetulnya dia mendegradasi nilai-nilai Islam, mendistorsi ajaran-ajaran Islam. Gitu. Karena itu sebagaimana pernah dikutip di dalam pembahasan minggu lalu, ya, bagaimana sahabat Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat memahami sunatullah ini, bahwa kita ini umat Islam itu bisa berjaya kalau kita ini teguh memegang agama kita. Gitu. Maka suatu saat
Ubaidah Al-Jarrah. Jadi panglimanya Umar bin Khattab ketika berhasil menaklukkan Syam, itu kan ada dua, ya. Ada Khalid bin Walid dan ada Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu ketika Umar itu mau memasuki Romawi, karena itu daerah taklukannya umat Islam, itu Umar itu seperti sudah diterangkan pada minggu yang lalu, Umar itu hanya naik keledai. Dan bajunya Umar itu sangat sederhana, konon jubahnya yang sederhana itu sudah ada tambalannya itu sampai 14 gitu. Kemudian Ubaidah Al-Jarrah itu bilang kepada Umar, kalau di negara-negara lain kami melihat di Romawi itu namanya kaisar itu selalu menggunakan baju yang mewah. Mahkotanya bertabur dengan berlian, menggunakan emas, kendaraannya mewah, singgasananya besar. Nanti kalau Anda menggunakan baju seperti itu dan kendaraan seperti itu, mereka akan meremehkan gitu. Kemudian pada saat itu Umar langsung menegur keras. Andai saja bukan kamu yang bilang, Ubaidah, pasti sudah saya marahin, kata Umar. Kata Umar gini, kalimatnya Umar itu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Fa idza btaghaina ghairuhu adzallanallah. Kita ini adalah umat, ya, orang Arab yang Allah itu mengangkat derajat kita karena kita ini Islam. Kita ini mulia karena Islam. Dulu kita ini siapa sih? Orang jahiliyah, terbelakang. Representasi dari kebodohan itu ya orang Arab. Representasi dari kejahatan orang Arab. Bagaimana mereka bisa berperang 40 tahun hanya karena persoalan unta. Bagaimana mereka membunuh anak-anak perempuan. Bagaimana mereka menyembah berhala yang mereka ciptakan sendiri. Gitu. Tapi sekarang Allah itu mengangkat derajat kita menjadi penguasa-penguasa menjadi negara superpower itu karena peran Islam. Kalau sampai kita nanti mencari kemuliaan di luar Islam, ya Allah akan mengembalikan kita kepada kerendahan itu. Jadi Islamlah, kata Umar, yang mengubah nasib kita ini. Makanya semakin jauh orang-orang Arab itu dari Islam, semakin dekat kembali ke jahiliyahnya. Dan itu mungkin yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah hari ini. Sebetulnya ada juga ungkapan dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini adalah seorang sosiolog Muslim, seorang ilmuwan Islam, ahli ilmu sosial yang juga diakui secara reputasinya oleh Barat. Ibnu Khaldun itu mengatakan bahwa bangsa Arab itu tanpa agama tidak akan mungkin bisa membangun sebuah entitas politik kecuali dengan agama. Itu kata Ibnu Khaldun. Itu. Makanya kalau kita ini ingin meraih kembali kemajuan, ya memang umat Islam ini harus kembali teguh memegang nilai-nilai keislaman. Baik, itu sekedar review dari materi minggu yang lalu. Sekarang kita akan membahas tema yang baru ya dari Sunnatullah yang kelima. Bunyi Arabnya begini. Qaruruhu al-qail sakhar lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi Allah itu sudah menetapkan bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu semuanya adalah ditundukkan untuk manusia. Semua yang ada di alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi, itu semuanya dipersiapkan dan ditundukkan untuk melayani atau untuk memenuhi kemaslahatannya manusia. Di sini Allah menggunakan kata taskhir. Taskhir itu maksudnya adalah Allah itu menyiapkan atau memberikan atau menundukkan tanpa harus dengan bayaran, ya. Beda dengan ujroh itu. Kalau beda dengan sewa, kalau sewa itu ada bayarannya, ya. Orang nyewa rumah
satu bulan 1 juta misalnya, itu ada bayarannya. Tapi kalau taskhir itu disediakan. Disediakan ini maksudnya tanpa harus ada biaya gitu. Nah, Allah itu menyediakan alam semesta ini kepada manusia tanpa manusia harus memberikan apapun gitu. Atau tanpa manusia harus membayar apapun. Ya, wa qad qadallahu azza wa jalla an yaj'ala katsiran min mukawwaratihi wa hiya allati tuhitu bil insan musakharatun li khidmatihi. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan bahwa mayoritas yang ada di alam semesta ini, kenapa dikatakan mayoritas? Karena memang tidak semuanya ya. Nanti di akhir ada pengecualian-pengecualian hal-hal yang di alam semesta kemudian manusia tidak diberikan oleh Allah untuk menguasai sumber daya tersebut. Ya. Nah, wahia sunnatun min sunanillah fi mukawwanatihi wa ibadihi a'lana anha bi bayanin sharihin fi katsirin min ayyi kitabihil mubin. Tentu sunnatullah yang tentu semua sunnatullah yang dibahas dalam kitab ini sebagaimana juga sunnatullah yang kelima pada malam hari ini itu semuanya diambil sumbernya dari Al-Qur'an. Mengenai sunnatullah yang kelima ini di antara sumbernya adalah Al-Quran surat Luqman ayat 20. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah ya. Jadi apakah kalian tidak melihat bahwa Allah itu sudah menundukkan untuk kalian langit maupun bumi. Dan Allah telah menyempurnakan nikmat untuk kalian baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nah, ada nikmat itu ada nikmat zahir. Nikmat zahir itu ya makan, itu nikmat zahir. Ada nikmat batin itu ya kebahagiaan, kesenangan, itu nikmat batin ya. Kemudian ayat lain juga berbicara wasakhkhar lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Allah itu telah menundukkan untuk kalian malam dan siang. Jadi Allah itu sudah mengatur ada malam, ada siang. Itu semuanya adalah ditundukkan untuk kita. Malam itu untuk beristirahat, siang itu untuk bekerja. Bayangkan kalau seandainya hari itu semuanya malam, atau hari itu semuanya siang. Betapa tidak teraturnya kehidupan kita. Kemudian juga wasyamsa wal qamar. Bayangkan andai kan tidak ada matahari. Entah bagaimana kehidupan manusia ini, karena betapa pentingnya kehadiran matahari dalam kehidupan manusia. Begitu juga rembulan. Wan nujumu musakharatun bi amrih, dan begitu juga bintang-bintang atau planet-planet. Itu semuanya ditundukkan atas izin Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya di dalam hal-hal tersebut itu adalah ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal atau mau berpikir. Itu ayat yang kedua. Kemudian wa minha ma akhbaranu min tadlilihi al-an'am. Tidak hanya langit, bumi, kemudian siang malam, matahari, rembulan, bintang-bintang, tapi juga hewan. Gitu. Hewan itu juga disiapkan oleh Allah untuk melayani kebutuhan manusia. Yaitu dalam ayat awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilas aidina an'amam fahum laha malikun. Wa dzallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha yakulun. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Jadi itu hewan-hewan yang memang disiapkan baik untuk dijadikan tunggangan atau kendaraan. Kalau zaman dulu kan kendaraannya kan kuda, unta ya. Jadi hewan-hewan ini menjadi satu kendaraan. Kemudian juga menjadi makanan karena dagingnya dimakan, daging sapi, daging kambing, semuanya kan dijadikan bahan makan oleh manusia itu. Ayam dan seterusnya. Dan ditundukkan maksudnya gimana? Ya kalau tanpa kuasa Allah misalnya, manusia dengan kerbau kan tenaganya jauh lebih kuat kerbau. Tapi kenapa kerbau itu mau diatur-atur oleh manusia? Ditali, diikat, ya, dituntun, dinaikin tanpa ada perlawanan. Memang karena Allah sudah menundukkan hewan-hewan itu untuk manusia. Itu.
Kalau dilihat dari segi tenaga, besarnya tubuh, kan semua hewan kan lebih besar daripada manusia. Tapi karena Allah sudah menundukkan hewan-hewan ini untuk manusia, ya hewan itu bisa tunduk. Gitu. Bahkan sering ya kita lihat gambar-gambar di internet, ada kerbau besar sekali, tapi yang nuntun hanya anak kecil, itu pun sangat itu pun kerbau itu tunduk ya. Kemudian dalam ayat yang lain juga, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Nah, idzan fanahnu amama sunnatin min sunanillahil madiyati fi mukawwanatihi wa ibadihi ila qiyamis saah. Jadi sunnatullah ini yang sudah barusan disinggung, bahwa seluruh alam semesta ini ditundukkan untuk manusia, itu sudah menjadi ketetapan Allah dari mulai alam ini diciptakan sampai dengan nanti hari kiamat. Itu. Yaitu semua yang ada di langit dan di bumi itu, yang ada di sekitar manusia, itu diciptakan untuk kemaslahatan manusia dan mencukupi kebutuhannya. Tuh. Ta'amal fi kalimatin salasin taduru ma'al bayanil Qur'ani fi hadhil ayat. Renungkanlah, kata beliau, ada beberapa redaksi yang digunakan oleh Allah dalam beberapa ayat yang tadi sudah disebutkan, yaitu at-taskhir, at-tadlil, at-tamkin. Itu. Ini berbeda-beda secara nilai. Meskipun kalau diterjemahkan Indonesia, ini sempitnya bahasa Indonesia ya. Sempitnya bahasa Indonesia itu karena hal-hal yang di dalam bahasa Arab itu ada maknanya sendiri-sendiri, tapi menjadi terbatas ketika diterjemahkan. Taskhir, tadlil, tamkin itu kalau diterjemahkan Indonesia artinya ditundukkan, tapi sebetulnya punya sense kebahasaan sendiri-sendiri itu sebetulnya. Seperti beginilah, makanya memang manusia itu tidak akan mungkin mampu membahasakan realitas ketuhanan. Realitasnya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Manusia itu tidak bisa membahasakan. Kenapa? Karena saking terbatasnya bahasa manusia. Contoh misalnya bunga ya. Bunga mawar harum, bunga melati harum, bunga kenanga harum. Itu kan disebutnya harum semua, padahal kan bentuknya beda-beda. Atau misalnya gini, gula manis, madu manis, itu misalnya. Kemudian apalagi buah manis, itu. Atau wajahnya seseorang misalnya manis. Manis semua bahasanya, padahal bentuknya berbeda-beda. Ini kenapa? Karena keterbatasan bahasa manusia itu. Apalagi jadi ini intinya begini. Di sini tuh Allah menggunakan bahasa, ada 3 bahasa, tapi intinya Allah ingin menyampaikan bagaimana Allah itu benar-benar menundukkan alam semesta ini untuk melayani kebutuhan manusia. Nah, kemudian bentuk daripada penundukan ini itu terbagi 2. Ada di mana Allah itu menundukkan alam tanpa harus melalui usaha manusia. Maksudnya kita nggak harus ngapa-ngapain, itu semua sudah melayani kita. Alam ini sudah melayani kita. Contoh, bergeraknya planet. Matahari itu kan kita menikmati matahari. Setiap pagi kita menikmati ada matahari, sehingga dunia kita menjadi lebih terang, menjadi lebih hangat, kita juga mendapatkan vitamin, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain lah, kita bisa nyuci kering karena ada matahari dan seterusnya. Tapi apakah pernah kita berusaha untuk ini matahari yang saya terbitkan? Kan nggak pernah, nggak butuh usaha kita. Rembulan juga seperti itu. Kalau sudah waktunya kita ingin istirahat, matahari itu pergi sendiri. Sudah malam, matahari pergi sendiri. Itu kan tidak ada usaha manusia di situ. Angin juga demikian, ada angin, ini kan kita tidak ada usaha sama sekali tidak ada perannya sama sekali dalam proses tiupan angin itu. Meskipun kita menikmati. Coba kalau nggak ada angin, mungkin kita tidak bisa bernafas, mungkin kita merasa panas, mungkin ya banyak seterusnya.
ya. Udara kita mungkin menjadi pengap tanpa angin, tapi kan kita tidak, itu semua adalah untuk melayani kebutuhan kita, tapi tanpa ada usaha dari kita. Matahari ada tanpa upaya dari kita, angin juga tidak ada upaya dari kita. Itu semuanya, itu taskhir yang pertama. Pendudukan yang pertama adalah yang tanpa upaya kita. Atau misalnya adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Kita tinggal metik saja tanpa ada usaha apapun. Oke, termasuk manfaat tumbuh-tumbuhan itu kan nggak hanya untuk dimakan, tapi juga udara yang bersih itu kan berkat daripada tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan yang kita sendiri tidak pernah menanam itu. Gitu ya, paham ya? Kemudian yang kedua adalah ada alam yang melayani kita, tapi melibatkan campur tangan atau melibatkan usaha kita. Itu. Jadi sesuatu itu bermanfaat, tapi butuh keterlibatan kita. Ya misalnya peci yang kita pakai itu kan, ini kan dari alam nih. Ini dari kayu ini. Tapi kan tidak langsung dari pohon tumbuh peci seperti ini. Butuh olahan dari manusia. Baju yang kita pakai ini butuh diolah oleh manusia gitu. Begitu juga pertambangan, ada minyak, itu kan ada di bumi. Kita menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil butuh minyak. Minyak itu kan tidak langsung keluar dari tanah. Butuh ditambang dulu ya. Kemudian juga yang lain-lain yang misalnya adalah air sumberan, kita perlu menggali dulu sumur itu atau bor ya, untuk mendapatkan air gitu. Itu butuh usaha atau keterlibatan tangan manusia. Begitu juga perkebunan dan seterusnya itu. Atau obat-obatan, alam itu kan sudah memberikan tumbuh-tumbuhan, tapi kadang-kadang ada yang untuk menjadi obat itu butuh campur tangan manusia, misalnya diolah, dicampuran antara kunyit dengan ini misalnya ya, dengan kencur misalnya dan seterusnya. Itu butuh olahan. Dan seterusnya lah banyak ya tentu, tapi tidak lepas dari dua hal itu. Ada hal-hal di alam semesta ini yang bisa kita nikmati secara langsung, ada hal-hal di alam semesta ini di mana kita untuk menikmatinya itu butuh campur tangan manusia. Nah, dua-duanya itu sudah ada dan merupakan sunatullah sejak awal penciptaan. Makanya di sini beliau ingin membantah pendapat beberapa orang yang menyatakan bahwa manusia di awal sejarahnya itu bertarung dengan alam. Teman-teman kalau baca di beberapa buku literatur barat, mungkin yang terbaru dan paling hits sekali itu adalah karyanya Yuval Noah Harari. Ada nggak di sini yang pernah baca buku-bukunya? Ini buku bestseller internasional, betul-betul laris sekali buku ini. Jadi ada trilogi yang ditulis oleh Yuval Noah Harari ini ditulis oleh, jadi buku ini larisnya luar biasa. Di terjemahannya sudah ada di dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Di antara yang paling banyak dibaca itu yang judulnya Homo Sapiens ya. Itu menerangkan sejarah kehidupan sebetulnya alam semesta ini dan menerangkan bagaimana manusia itu bisa survive, sedangkan banyak makhluk di dunia ini atau di alam semesta ini yang sudah punah gitu. Nah, itu. Tapi beberapa orang barat itu keliru ketika mengatakan bahwa manusia itu dulu bertarung dengan alam. Setelah itu manusia memenangkan pertarungan ini dan manusia bisa eksis. Tapi beliau, penulis kitab ini ingin mengatakan bahwa sejak dulu, sejak awal manusia dan alam itu sudah bersahabat. Maksudnya sudah alam semesta ini sudah ditundukkan oleh Allah untuk manusia itu sejak awal penciptaannya. Itu. Jadi singkatnya itu. Di sini pembahasannya panjang dan beliau menulis
mengutip beberapa pemikiran dari tokoh-tokoh barat ya. Tapi mungkin tidak saya baca semuanya. Nah, kemudian idzan fasunnah al-ilahiyah allati a'lana anha kitabullah azza wa jalla wallati tadadammanu bayana taskhirillahi al-kaun lisan madiyatun nafidatun mundu aqdamil usur. Karena itu sunnatullah berupa alam semesta yang diciptakan untuk manusia ini itu sudah sudah ada sejak awal penciptaan, dan para ulama sosial, para sosiolog, para ahli sejarah sudah menguatkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu, bahwa manusia itu sejak awal sudah mempunyai kekuasaan. Karena orang-orang barat itu kan sebagian ada yang berpendapat bahwa manusia itu di awal sejarahnya itu primitif, maksudnya belum mampu berpikir gitu. Kemudian ada petir, takut, ada banjir dan seterusnya. Itu kita pelajari lah di materi-materi filsafat ya. Itu kan ada pembahasan-pembahasan seperti itu. Bahwa manusia ini dulunya berperang dengan alam. Tapi itu kata beliau, kalau kita baca dari sejarah dan para ulama, para ilmuwan-ilmuwan sosial itu justru menguatkan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, bahwa umat-umat terdahulu itu juga sudah mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan alam ini dan bagaimana mereka membangun peradaban manusia sampai dengan hari ini. Dan Allah Maha benar Allah dengan firman-Nya, yaitu awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu asyadda minhum quwwatan wa asarul ardu amaruha aktsara mimma amaruha. Jadi kadang-kadang begini ya. Itu kan kata Al-Quran, Al-Quran itu menantang. Apakah kalian tuh tidak pernah melihat gitu? Tidak pernah melihat realitas umat-umat terdahulu. Mereka banyak yang lebih kuat dan lebih maju secara peradaban. Ya misalnya gini, contohnya kita lihat di Mesir, banyak tinggalan-tinggalan peradaban yang mungkin akan sulit diciptakan oleh orang yang hidup di masa sekarang. Begitu juga misalnya peradaban yang ada di Yordania misalnya, ini hampir ada di semua negara barangkali ya, terutama negara-negara yang tua. Seperti misalnya Yordania, di Yordania itu ada situs yang namanya Petra. Itu adalah sebuah gunung batu yang dibangun oleh umat pada masa itu menjadi sebuah rumah dengan ukiran-ukiran yang sangat canggih sekali. Atau yang tidak jauh dari kita misalnya adalah Borobudur misalnya, ya banyak karya-karya umat terdahulu dan menunjukkan bahwa sejak dulu manusia itu sudah bisa membangun peradabannya. Bukan sebagaimana dikatakan oleh beberapa ilmuwan barat yang mengatakan bahwa dulu manusia itu berevolusi ya, dari tidak mampu berpikir kemudian bertemu kemudian berkembang akalnya dan seterusnya. Tidak seperti itu, tapi kalau Al-Quran kan mengatakan bahwa manusia yang pertama itu ya Nabi Adam. Nabi Adam itu sejak diciptakan sudah berilmu karena mewarisi ilmunya para malaikat. Gitu. Kemudian Allah juga berfirman, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'ya. Wa bihadza na'lamu anna alaqata ma bainal insan wa hadhil mukawwanat lam takun yawman ma alaqata tahaddin wa sira'in. Dari fakta-fakta itu dan dari petunjuk Al-Quran kita ya mengetahui bahwa antara manusia dan alam itu tidak pernah terjadi pertentangan gitu, atau tidak pernah terjadi ya pertempuran atau saling adu eksistensi semacam itu, tidak pernah terjadi. Mahma awghalta bi khayalika fil madi al ba'id awik tahamta bifikrika ma'al insan ila aghwari tarikhihi as-sahih. Karena sekali lagi orang-orang barat itu kan berpikirnya kan dulu manusia itu hidupnya di hutan gitu kan, di hutan-hutan, di gua-gua gitu. Mereka tidak tahu bahwa sejak awal memang manusia itu sudah
membangun peradabannya. Fama sura'a hal insan fi ayahdin minad dahri wali wa ma hajab anha yawman ma bi ghairi hijabin jahlihi wa ghaflatihi. Nah, walidha falaysa lima yu'abbaru bihi ba'du sudhin aw busata'il bahithin min kalimati tahaddiyati tabi'ah ayu madlulin fi mizanil ilmi awil waqa'i'i wal ahdasi tarikhiyati. Falal insanu 'asha yawman ma mahruman min maziyadil aqli wal fikri walalati yusammunaha at-tabi'ah. Naturalistik ya tabi'ah ini. Jadi kan ada pemikir-pemikir evolusi yang mengatakan bahwa genetikanya manusia itu ya hampir sama dengan genetikanya gorila misalnya gitu, atau genetikanya kera gitu misalnya, dan kemudian manusia berevolusi mengalami perkembangan-perkembangan, yang lain masih tetap. Kemudian manusia ini kenapa bisa eksis, karena memang manusia terus berkembang. Nah, kalau kata Al-Quran ya sejak awal penciptaan manusia itu manusia sudah seperti ini dan sudah berakal, karena itu adalah manusia pertama, yaitu Nabi Adam sudah seperti itu. Dan gini, ala anna hadza syarat laisa waqfan bidawrihi ala mu'minin duna kafirin. Dan Allah menundukkan alam semesta ini bukan hanya untuk orang mukmin. Itu. Tidak harus iman untuk bisa mendapatkan fasilitas dari alam semesta ini. Tapi orang-orang kafir juga mendapatkannya. Au sholihin duna fajirin. Begitu juga tidak mesti harus soleh dulu untuk bisa menikmati alam semesta ini. Tapi orang-orang ahli maksiat juga dikasih oleh Allah. Bal huwa amun syamilun linasi jami'ah. Intinya ini untuk semua manusia. Biqat in nadhuri an adyanihim, apapun agamanya, wa an qurbihim aw bu'dihim anillahi azza wajal. Dan tidak ditentukan dengan kedekatan atau jauhnya seseorang itu dari Allah. Jadi karena ini sunatullah, bahwa alam semesta ini diberikan untuk kebaikan atau kemaslahatan manusia. Semuanya tanpa terkecuali. Gitu. Baik mukmin, kafir, ahli maksiat, ahli taat, gitu. Karena ini kan kehidupan di dunia. Makanya sifatnya Allah itu kan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maha pengasih bagi orang mukmin maupun orang kafir di dunia. Nah, kalau Ar-Rahim, nah itu yang maha pengasih kepada orang yang beriman di akhirat. Itu ya. Fa kullu man mazaqa hijabal jahli bainahu wa bain hadhil mukawwanat aw ma yusammunahu hum bitabi'ati an tariqi asbabi dirayati wal ilmi khaliqun bihi an yastadirul katsir min khiratiha wa an yaqifa alal katsiri min asrariha ayan kana sawiyatuhu wa madhabu. Oke. Terus kemudian begini, ghairu anna hadhihi sunnah al-ilahiyah la tashmalu sairul mukawwanat. Tapi begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menundukkan alam semesta ini untuk manusia, itu tidak semuanya gitu. Tidak semua yang Allah ciptakan di alam semesta ini bisa dikuasai atau ditundukkan untuk manusia. Karena apa? Fa inna fiha ma la sabila lil insani ilaihi ma'rifatun ma la sabila lil insani ilaihi ma'rifatan wala istikhdaman wala taghyiran aw tatwiran. Karena ada beberapa hal ciptaannya Allah di alam semesta ini di mana manusia itu tidak punya akses untuk mengetahui. Tidak juga punya akses untuk memanfaatkan. Tidak juga punya akses untuk mengubah atau mengutak-atik. Tidak juga punya akses untuk mengembangkan. Contohnya apa? Misalnya, farruhu minal mukawwanat. Misalnya adalah roh, jiwa kita ini. Itu kita tidak pernah tahu loh. Roh itu kan ciptaan Allah. Tapi kita tidak pernah tahu ruh kita itu seperti apa. Kita ini kan hidup dari daging, kulit, tulang. Tapi kenapa bisa bergerak itu kan karena ada nyawanya. Tapi kita tidak pernah tahu nyawa itu apa, ruh itu apa. Jadi ada hal-hal tertentu semacam itu yang kita tidak diberikan wewenang atau kita tidak diberikan otoritas untuk mengelola itu.
Walaysa bainahu wa bainal insan sabilu taskhirin aw istikhdamin. Kita kan juga nggak bisa menaruh roh ke dalam tubuh kita atau ke dalam tubuh orang lain, juga nggak punya kemampuan ya. Kemudian wal majarrat wal aflak al-ulwiyah allati amba'ana al-Qur'an anha wa dallana al-ilm ala wujudiha wa laysa bainahu wa bainal insan nasabu ma'rifatin wala taskhirin. Begitu juga ada di alam semesta ini di mana kita tidak bisa mengakses misalnya planet-planet terluar. Planet-planet terluar itu kan ada karena Allah cerita tentang itu. Ilmu pengetahuan juga cerita tentang itu. Tapi kita tidak bisa sampai ke sana, kemudian misalnya tinggal di sana dan seterusnya. Jadi ada hal-hal semacam itu di mana ada alam yang kita tidak punya wewenang atau alam ini tidak ditundukkan untuk kita. Itu. Wal jannu minal mukawanat. Begitu juga jin. Jin itu kan ada. Dan itu ciptaan Allah di alam ini. Tapi kita sebagai manusia tidak bisa mengetahui keberadaan mereka. Dan begitu juga kita tidak bisa menggunakan mereka. Kecuali dalam konteks-konteks khusus lah ya. Karena ada orang-orang tertentu yang bisa lihat jin, ada orang-orang tertentu yang bisa menjadikan jin itu sebagai khodimnya atau pembantunya. Tapi secara umum, manusia umum itu kan tidak bisa melihat, tidak bisa meminta dilayani oleh mereka. Tapi yang kondisi-kondisi khusus tentu saja pengecualian-pengecualian ada. Soal jin ini ya, kan ada manusia yang punya tuyul, itu kan jin. Manusia yang punya ya macam-macam lah pembantu. Tuh beberapa saya aja di pesantren masih menangi ya, beberapa ustadz-ustadz saya dulu di pesantren itu punya pembantu-pembantu jin. Gitu. Ada muridnya yang dari jin gitu. Termasuk kakek-kakek dulu ya. Ada yang berangkat haji digendong oleh jin gitu. Seperti ceritanya Mbah Mutamakin di Pati ya. Tapi secara umum kan manusia tidak bisa. Umumnya manusia tidak bisa. Gitu. Kemudian wal ta'lam anna hadzal istisna alladzi awdahahul bayan al-ilahi fi katsirin min ayil kitabil mubin min umumil ayatil lati tuqarriru taskhirallahi al-kaun lil insan. Jadi bisa atau tidak bisanya alam ini dimanfaatkan oleh manusia itu bergantung kepada keputusan Allah itu. Bukan tergantung pada kemampuan manusia itu yang berevolusi dalam bahasanya orang-orang barat itu. Idzan fama fatihut taskhir laisat mutamassilatan fi ulumin kauniyatin tabi'iyatin tamatta'na biha. Gitu. Jadi bukan bergantung pada ilmu-ilmu eksakta yang dimana kita kuasai gitu. Atau juga bukan berarti orang-orang generasi sebelum adanya ilmu pengetahuan ini tidak bisa memanfaatkan alam ini gitu. Bal inna mafatihahu sunnatullah. Tapi kuncinya adalah intinya bahwa itu memang sudah sunnatullah. Gitu. Wa qararuhu ya wa huma qadimani madiyani munafidani fi hayatil ajal al-insaniyati kulliha. Dan itu sunnatullah ini berlaku sejak pertama kali generasi pertama manusia. Wa qabiliyatul insan al-yawm hiya dzatuha allati kanat bil amas. Fitratullahi fi ibadihi lam tatabaddal. Wa syahadatuhu al-qailah 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan fitrahnya manusia itu atau fitrahnya Allah kepada hambanya itu tidak pernah berubah. Sunnatullahi lati qad khalas min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila itu. Dan Allah sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an wa 'allamal insana malam ya'lam bahwa Allah itu sudah mengajarkan kepada manusia, tentu konteksnya di sini adalah Nabi Adam, itu adalah hal-hal yang awalnya tidak diketahui.
lam yatahayyaz bihallah lilahiqina duna sabiqin wa lil ajalin dinafa. Baik. Jadi intinya begini. Dari sunnatullah yang kita baca pada malam hari ini bahwa Allah itu menundukkan atau menyiapkan alam semesta ini untuk manusia. Dan itu gratis tanpa manusia itu harus membayar. Gitu. Dan itu ditegaskan di dalam banyak ayat Al-Quran yang tadi sudah dikutip ya. Wa sakhar lakum ma fis samawati wa ma fil ard, atau awalam yarau awalam tarau anallaha sakhar lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Itu beberapa ayat yang menerangkan terkait dengan sunnatullah ini. Hewan yang tenaganya lebih kuat bisa ditundukkan oleh manusia yang lemah karena memang Allah membuatnya seperti itu. Kemudian dari pembahasan kita malam hari ini juga diketahui bahwa alam itu bermanfaat untuk manusia terbagi dua. Ada yang tidak memerlukan usaha, tidak memerlukan campur tangan manusia, seperti pergerakan matahari, pergerakan bulan, bergantinya siang dan malam, bertiupnya angin, itu semuanya tidak membutuhkan campur tangan manusia. Tapi yang kedua, ada hal-hal di alam semesta ini di mana manusia bisa memanfaatkannya, tapi membutuhkan campur tangan manusia, membutuhkan usaha manusia. Seperti misalnya tadi diterangkan soal kebun, misalnya manusia bisa mempunyai bisa menikmati padi misalnya karena dia mau bertani, menikmati buah-buahan karena dia mau berkebun, itu butuh campur tangan. Manusia bisa menggunakan pakaian karena memang menjahit kayak gitu ya. Itu jenis yang kedua. Atau bisa punya bensin karena nambang emas, besi, tembaga, dan seterusnya. Kemudian penulis kitab ini mengklarifikasi atau meluruskan pendapat beberapa ilmuwan barat yang mengatakan bahwa manusia itu pernah mengalami pertarungan dengan alam gitu. Kan katanya manusia itu bisa eksis hari ini karena proses yang panjang katanya kan. Ada era era es ya katanya, atau dengan munculnya misalnya banjir, kemudian dan seterusnya lah. Jadi orang-orang barat itu beberapa mencetuskan teori bahwa manusia ini pernah mengalami pertarungan dengan alam semesta dan bahwa manusia itu bisa eksis itu karena proses yang panjang dari perlawanan terhadap alam semesta itu. Atau ada juga teori-teori barat yang berbicara soal evolusi, bahwa manusia itu dulu hidup tanpa akal gitu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ada proses interaksi, sampai kemudian mereka berkembanglah akal mereka itu, terus kemudian juga fisik mereka seperti itu. Tapi beliau menegaskan bahwa sesuai penjelasan para ahli sejarah dan para sosiolog justru membenarkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran bahwa manusia itu sejak awal diciptakan dengan segala perangkatnya yang ada, termasuk perangkat akal ini. Dan Al-Quran juga menyampaikan bahwa manusia itu perlu melihat kehidupan peradaban-peradaban yang lalu, di mana peradaban-peradaban sebelum kita itu bukan berarti peradaban yang belum ada sama sekali, tetapi banyak generasi-generasi sebelum kita yang secara teknik
mungkin lebih mendalami daripada kita, secara fisik juga lebih kuat daripada kita. Gitu. Intinya apa? Intinya bahwa alam itu bisa dimanfaatkan oleh manusia karena memang Allah menundukkan alam ini, kemudian itu sudah terjadi sejak masa penciptaan paling awal dari manusia ini yaitu Nabi Adam, ya. Nah, kemudian itu intinya lah ya. Tapi kemudian terakhir tadi ada di penutupnya bahwa memang tidak semua alam itu ditundukkan untuk manusia. Kenapa? Karena ada beberapa ciptaan Allah di alam semesta ini di mana manusia tidak bisa mempunyai akses atau penguasaan kepada ciptaan-ciptaan tersebut. Seperti tadi disebutkan ada ruh. Ruh ini diciptakan oleh Allah. Kita tidak pernah bisa melihatnya, mengetahuinya, tidak juga punya akses untuk mengatur, mengontrol ruh, itu kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk itu. Begitu juga kehidupan jin, ya, tadi disebutkan jin ini juga ada di alam semesta ini, tapi oleh Allah kita tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan kemampuan untuk melihat mereka dan kemudian juga untuk meminta pelayanan dari mereka, ya, kecuali dalam konteks-konteks khusus yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian juga ada alam-alam seperti planet terluar, di mana itu merupakan bagian dari alam semesta, tapi manusia tidak diberikan kewenangan untuk mendiami planet-planet tersebut misalnya itu, atau bahkan untuk mengetahui itu. Meskipun galaksi itu kan, tata surya kan begitu besarnya sebagaimana disampaikan oleh Al-Qur'an maupun oleh para ilmuwan, ya, tetapi yang bisa kita ketahui, yang bisa kita akses itu sangat terbatas. Sekali lagi karena memang ada beberapa ciptaan-ciptaan itu di alam semesta ini yang memang manusia tidak diberikan kewenangan atau Allah tidak menundukkan alam semesta itu untuk manusia. Tapi secara umum yang mayoritas itu adalah alam semesta ini, baik langit maupun bumi, itu disediakan oleh Allah untuk menutupi kebutuhan manusia atau mewujudkan kemaslahatan manusia. Demikian saya kira untuk sunnatullah yang dibahas oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Min Sunnillah fi Ibadihi ini yang ke-5, ya. Silahkan sedikit, silahkan, atau yang lain kalau ada. Assalamualaikum Gus, izin menanggapi boleh Gus? Ya. Silahkan, iya Mas, silahkan. Iya, Gus. Jadi saya yakin sekali mengapa umat sebelum Nabi Muhammad itu mereka lebih maju peradabannya dan juga lebih kuat sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada beberapa alasan Gus. Satu, pertama, bahwasanya Allah sudah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Nama-nama ini yang sampai oleh Allah dibanggakan oleh Allah kepada semua malaikat, yang itu disampaikan oleh Nabi Adam. Ini merupakan sebuah ilmu yang besar, satu itu. Situ banyak ilmu pengetahuan yang sangat banyak dan besar diberikan oleh Allah kepada bapaknya manusia. Yang kedua adalah tadi dari ayat sendiri yang menyampaikan bahwasanya peradaban sebelum Nabi Muhammad itu sudah maju, sangat maju bahkan, dan mereka lebih kuat. Terbukti dari peninggalan-peninggalan yang ada. Mengapa saat ini hilang, ya? Karena Allah sudah hancurkan mereka semua. Jadi umat sebelum Nabi Muhammad kan karena mereka fasik, mereka kufur, mereka tuh dihancurkan oleh Allah. Contohnya Gus, saat ini tuh yang yang sudah banyak jadi bahan penelitian di ilmuwan di luar, mungkin karena nggak juga diekspos Gus. Jadi piramid-piramid yang ada di Mesir itu sebenarnya bisa dijelaskan secara saintifik, dan ada penelitian bahwasanya itu adalah suatu pembangkit energi listrik yang wireless Gus. Suatu pembangkit energi listrik yang itu tidak murah bahan bakar, karena itu dari sumber air di dalam bawah tanah yang bisa diatur dan diolah sehingga menjadi tenaga listrik.
Kalau nggak salah namanya Liquiver, nama apa jenis apa teknologinya ya. Dan itu sendiri sudah eh, di abad 19. Kalau kita tahu kita sekarang pakai lampu, pakai listrik itu alternating current ya Gus, arus bolak-balik atau arus AC. Itu penemunya adalah mungkin ini ditutupi oleh semua ilmuwan ya, karena mungkin mereka ya banyak di dunia ini sudah dikuasai oleh anak buahnya Dajjal ya Gus ya, pasti udah pengetahuan umum ini. Itu ilmuwan ini ditutupi oleh mereka, itu namanya Nikola Tesla Gus. Jadi Nikola Tesla ini pernah membuat suatu tower namanya Wardenclyffe itu di tahun 1900 berapa, dan itu gunanya adalah untuk pembangkit energi listrik yang wireless yang gratis. Nah, ini yang ditutupi hingga sekarang oleh para ilmuwan. Ya sengaja tidak disebarluaskan seperti ini, dan bahkan Nikola Tesla juga tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Ya, ini adalah salah satu ya alhamdulillah ya saya bisa mengetahui kesimpulan ini karena banyak baca melihat literatur, melihat banyak sumber-sumber informasi ya, makanya saya dapat bisa simpulkan seperti ini. Jadi ini mengapa saya yakin dengan dalil bahwasanya umat sebelum Nabi Muhammad itu banyak mereka yang itu lebih maju dan juga lebih kuat itu ya, karena seperti itu kondisinya. Bahkan dari piramid itu di tulisan hieroglifnya itu pun ada, bisa dilihat bahwasanya dari dulu mereka menggunakan peralatan yang wireless, energi listrik tapi wireless gitu. Demikian Gus sharing dari saya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Mas Bramanda. Ini wawasan yang bagus buat kita ya. Dan menguatkan apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa sejak awal sebagaimana disampaikan oleh Al-Qur'an bahwa manusia itu sejak awal sudah punya peradaban. Dan bukan berarti manusia itu berangkat dari nol, berangkat dari kehidupan tadi ya, kehidupan yang tanpa akal dan seterusnya, sebagaimana disampaikan oleh beberapa teori barat itu. Betul bahwa, dan saya kira masih banyak sekali yang belum tergali, bahkan oleh teknologi zaman sekarang, apa yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu. Saya kira masih banyak sekali misterinya yang seharusnya itu adalah tanggung jawab kita untuk menggali, menemukan misteri-misteri tersebut ya. Mungkin beberapa, karena gini, sebetulnya bahkan kehidupan Islam kita hari ini itu kan masih sangat fikih minded. Kita bicara soal hukum terus, hukum ziarah kubur, hukum kunut dan seterusnya. Padahal dari 6.600 lebih ayat Al-Qur'an, sebetulnya yang bicara hukum itu tidak lebih dari 400. Sebaliknya, betapa banyak ayat yang berbicara soal alam semesta. Dan itu jumlah ayat yang berbicara soal alam semesta itu ada ribuan. Tapi berapa yang sudah kita gali? Sangat sedikit. Mungkin di antara sedikit itu misalnya teman-teman bisa baca penelitiannya Dr. Zaghlul An-Najjar ya, di antara salah satunya. Karena sebetulnya kan Allah sendiri itu tidak pernah mendikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Beliau penulis kitab ini itu mengatakan bahwa yang dimaksud ilmu syariat itu tidak hanya ilmu tafsir dan ilmu hadis, tapi semua ilmu yang dipelajari dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya ilmu syariat. Misalnya belajar matematika, tapi untuk mengetahui faraid, itu ilmu syariat sudah. Gitu. Ilmu kedokteran untuk mengetahui makna-makna Al-Quran misalnya, itu udah ilmu syariat. Tapi ya sekali lagi betapa banyak yang belum kita gali dan betapa banyak keteledoran kita itu. Termasuk tadi ya, peradaban-peradaban terdahulu itu masih banyak sekali yang belum bisa kita ketahui. Mungkin saja dulu lebih maju, jauh lebih maju ya. Seperti tadi sudah disampaikan. Baik, ini terakhir ada di kolom chat ada pertanyaan, jin itu ada? Ya, itu ada. Dan kita harus mengimani karena itu ada di Al-Quran. Boleh minta tolong kepada jin, apakah tergolong syirik? Ya, enggak. Jadi gini, meminta tolong kepada jin itu pada dasarnya sama seperti kita meminta tolong kepada manusia. Karena kan sama-sama makhluknya Allah. Jin itu makhluknya Allah, manusia juga makhluknya Allah. Ketika kita meminta tolong kepada jin,
Itu sama hukumnya seperti kita minta tolong kepada manusia. Yang keliru adalah ketika orang itu sampai misalnya ya, kalau di kampung saya dulu itu ada namanya nyupang atau pesugihan lah, ini bahasa Indonesianya pesugihan yang semua sudah tahu. Nah, kalau pesugihan di mana proses meminta tolong kepada jinnya itu dengan menyembah jin itu atau melakukan ritual-ritual kemusyrikan yang lain, yaitu tentu saja musyrik. Sama seperti minta tolong kepada manusia tapi dengan sujud kepada manusia, itu juga musyrik, gak usah sama jin. Kalau kemusyrikan itu bisa terjadi kepada siapa saja gitu. Bisa terjadi kepada siapapun, maksudnya tidak harus kepada jin gitu. Meminta tolong kepada manusia kalau kita meyakini bahwa dia Tuhan seperti dulu zamannya Firaun, ya itu sudah musyrik namanya gitu. Tapi meminta tolong kepada jin dalam konteks jin ini melayani seperti kita minta tolong kepada manusia, itu tidak dihukumi sebagai kemusyrikan. Banyak ulama-ulama, Nabi Sulaiman itu kan minta tolong pada jin untuk memindah istana itu. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang lain itu. Tidak diharamkan. Ulama-ulama dulu itu sebetulnya banyak loh yang punya khodam jin itu. Meminta tolong atau menyuruh lah. Tidak harus meminta tolong, menyuruh jin untuk kegiatan-kegiatan tertentu gitu. Saya baca di literatur fikih itu meminta tolong kepada jin itu ya sama seperti meminta tolong kepada manusia. Mekanismenya seperti apa? Kalau cuma nyuruh sama seperti nyuruh kepada manusia, ya itu tidak ada konsekuensi hukum haram. Tapi kalau misalnya konteks minta tolongnya itu adalah seperti tadi, menyembah sampai menyembah, kalau itu sudah nggak harus sama jin. Dengan sesama manusia pun kalau kita menyembah ya itu sudah musyrik. Itu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada hari Rabu yang akan datang. Summa qala al-musannif qararuhu al-qail wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.